Halo Sobat Gans Story. Pembahasan kali ini berdasarkan request dari Sobat Gans Lovers KM Tuturuga 9838. Hari ini kita akan membahas salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah dunia, sebuah peristiwa yang hingga kini masih menjadi kontroversi besar, genosida Armenia. Sebuah pembantaian sistematis yang terjadi lebih dari 1 abad lalu, tetapi masih membekas dalam ingatan sejarah. Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk mendukung channel ini supaya berkembang. Terima kasih. 1. Latar belakang sejarah. Sebelum kita masuk ke inti tragedi ini, kita harus memahami sedikit sejarahnya. Armenia adalah salah satu peradaban tertua di dunia dan merupakan negara pertama yang mengadopsi Kristen sebagai agama resmi pada tahun 301 Masehi. Namun, selama berabad-abad, wilayah Armenia berada di bawah kekuasaan berbagai kerajaan dan kekaisaran, termasuk Kekaisaran Ottoman. Di dalam Kekaisaran Ottoman, orang-orang Armenia merupakan kelompok minoritas Kristen di tengah mayoritas Muslim. Meskipun mereka hidup berdampingan, ketegangan mulai meningkat seiring berkembangnya nasionalisme Armenia. Pemerintah Ottoman melihat orang-orang Armenia sebagai ancaman, terutama karena beberapa di antara mereka memiliki hubungan dengan Rusia, yang saat itu adalah musuh utama Ottoman. Menjelang abad ke-20, gerakan nasionalis Armenia semakin berkembang, terutama di wilayah timur Kekaisaran Ottoman, yang berbatasan langsung dengan Rusia. Perlawanan sporadis terhadap Ottoman mulai muncul, dan hal ini digunakan sebagai alasan bagi pemerintah Ottoman untuk menindak keras komunitas Armenia. Selain itu, terdapat ketimpangan sosial dan politik yang signifikan antara orang Armenia dan etnis mayoritas Turki di Ottoman. Meskipun beberapa orang Armenia memiliki posisi penting dalam perdagangan dan industri, mereka tetap menghadapi diskriminasi dan keterbatasan dalam pemerintahan dan militer. Hal ini semakin memperkuat ketegangan antara kedua kelompok. 2. Awal genosida. Pada tanggal 24 April tahun 1915, pemerintah Ottoman memulai operasi besar-besaran dengan menangkap lebih dari 200 intelektual, pemimpin komunitas, dan tokoh penting Armenia di Konstantinopel, sekarang Istanbul. Mereka ditangkap, diasingkan, dan sebagian besar dieksekusi tanpa pengadilan. Tanggal ini kini diperingati sebagai Hari Peringatan Genosida Armenia. Setelah itu, pemerintah Ottoman mengeluarkan kebijakan deportasi massal. Ratusan ribu orang Armenia, termasuk wanita dan anak-anak, dipaksa meninggalkan rumah mereka dan berjalan kaki menuju Gurun Suriah. Mereka tidak diberikan makanan atau air, dan banyak yang tewas karena kelaparan, kehausan, atau serangan dari kelompok milisi. Deportasi ini bukan sekadar pemindahan populasi, tetapi sebuah strategi sistematis untuk memusnahkan mereka. Selama perjalanan, banyak orang Armenia yang dipisahkan dari keluarganya. Anak-anak sering diculik dan dijual sebagai budak, sementara perempuan diperkosa atau dipaksa menikah dengan pria Muslim. Mereka yang mencoba melawan akan segera dibunuh. Selain itu, dokumen sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Ottoman telah merencanakan pembantaian ini dengan teliti. Terdapat perintah resmi untuk menyingkirkan populasi Armenia, yang dieksekusi oleh pasukan Ottoman dan milisi yang bekerja sama dengan mereka. 3. Pembantaian dan kamp konsentrasi. Deportasi ini lebih mirip seperti pawai kematian. Orang-orang Armenia dipaksa berjalan ratusan kilometer di bawah terik matahari, tanpa perlindungan atau bantuan. Banyak yang meninggal di tengah perjalanan, sementara yang selamat akhirnya ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi di Deir ez-Zor, Suriah. Di tempat ini, mereka dibiarkan mati kelaparan atau dibantai secara sistematis. Para sejarawan mencatat bahwa pasukan Ottoman, terutama unit khusus bernama Teşkilat-i Mahsusa atau organisasi khusus bertanggung jawab atas eksekusi massal ini. Mereka menggunakan berbagai metode pembunuhan, termasuk penembakan, pemenggalan, dan pembakaran hidup-hidup.
Beberapa laporan juga menyebutkan bahwa orang Armenia yang tertangkap ditempatkan di dalam gua-gua dan diracun dengan gas beracun. Ada pula laporan tentang wanita hamil yang dibedah secara brutal, serta bayi yang dilemparkan ke dalam sungai. Banyak kesaksian dari diplomat asing yang menyaksikan kekejaman ini. Salah satunya adalah Henry Morgenthau, Duta Besar Amerika Serikat untuk Ottoman, yang melaporkan bahwa genosida ini dilakukan dengan sengaja dan sistematis. Selain itu, ada juga dokumentasi dari para misionaris yang bekerja di wilayah tersebut, yang menggambarkan anak-anak kelaparan dan tubuh-tubuh yang bergelimpangan di jalanan. 4. Kontroversi dan dampak jangka panjang. Setelah Perang Dunia I berakhir, Kekaisaran Ottoman runtuh dan Republik Turki didirikan pada tahun 1923. Namun, hingga hari ini, pemerintah Turki tidak mengakui peristiwa ini sebagai genosida. Mereka berpendapat bahwa kematian orang Armenia terjadi dalam konteks perang dan bahwa ada korban di kedua belah pihak. Meskipun begitu, lebih dari 30 negara, termasuk Prancis, Jerman, Rusia, dan Amerika Serikat, telah secara resmi mengakui peristiwa ini sebagai genosida. Bahkan, istilah genosida pertama kali diciptakan oleh seorang ahli hukum Polandia bernama Raphael Lemkin dengan merujuk pada genosida Armenia. Is a new word combining the Greek word genos. Hingga kini, banyak keturunan korban genosida tersebar di berbagai negara, membentuk diaspora Armenia yang besar di Amerika Serikat, Prancis, Rusia, dan Lebanon. Mereka terus memperjuangkan pengakuan sejarah ini agar dunia tidak melupakan tragedi yang terjadi lebih dari 1 abad lalu. Selain itu, hubungan antara Armenia dan Turki tetap tegang akibat sejarah ini. Armenia menuntut pengakuan resmi dan permintaan maaf dari Turki, sementara Turki tetap bersikeras bahwa tidak ada genosida yang terjadi. Dalam beberapa dekade terakhir, perdebatan mengenai genosida Armenia semakin mendapat perhatian di dunia internasional, terutama melalui film dokumenter, penelitian sejarah, dan pengakuan resmi oleh berbagai parlemen dunia. Beberapa organisasi hak asasi manusia juga terus menekan Turki agar menghadapi masa lalunya. Kesimpulan: genosida Armenia adalah salah satu tragedi paling mengerikan dalam sejarah dunia, dan hingga kini masih menjadi perdebatan besar. Bagi bangsa Armenia, peristiwa ini meninggalkan luka mendalam dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional mereka. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah genosida Armenia seharusnya lebih banyak diakui oleh dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe agar kita bisa terus membahas sejarah dunia yang jarang diketahui. Sampai jumpa di video berikutnya.